Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang proyeksi piktorial ya. Silakan siapkan beberapa peralatan yang harus disiapkan seperti penggaris, pensil, pulpen, buku gambar dan lain sebagainya ya. Mari kita akan bahas dulu terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Agendanya adalah definisi proyeksi, kemudian macam-macam piktorial, lalu ada perhitungan skala, dan terakhir kita akan melihat bagaimana pembuatan etiket yang seharusnya kamu buat ya. Diawali dengan definisi dari proyeksi ini ya. Jadi proyeksi itu adalah bagian penting dalam proses mensketsa gambar. Baik itu secara manual maupun secara eh, menggunakan software ya. Sehingga ketika kamu menggambar satu objek gambar, maka proyeksi inilah yang kemudian akan menjadi satu informasi penting untuk mengetahui bagaimana cara gambar itu eh, digambar, didesain, dan lain sebagainya ya. Nah, proyeksi piktorial. Kali ini kita akan belajar tentang proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial ini adalah salah satu cara ya, atau cara menampilkan gambar atau benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya sebetulnya. Nah, bentuknya ini adalah berupa tiga dimensi dengan pandangan tunggal. Sehingga bentuk gambar yang akan kamu gambar nanti akan dalam bentuk hanya satu pandangan saja ya. Nah, proyeksi piktoral juga ini adalah suatu cara untuk menyampaikan gambar secara tiga dimensi, maksudnya dalam bentuk tiga dimensi, dalam satu bidang gambar dua dimensi. Sehingga bentuknya tiga dimensi, namun bidang yang akan kamu gunakan ya masih tetap di media dua dimensi ya. Oke. Pertama ada proyeksi piktorial isometris ya. Jadi kamu bisa lihat di sini bentuk gambarnya seperti ini ya. Ini objeknya. Objeknya misalkan ada sebuah ya mirip seperti sofa ya. Yang mana di sini ada beberapa sudut yang menjadi suatu acuannya ya. Kamu perhatikan di sini bahwa ketika satu gambar yang akan kamu gambar dengan gaya proyeksi piktorial isometris, maka di sini ada beberapa sudut yang harus kamu perhatikan ya. Nah, gambar yang kamu gambar nantinya ini akan terbagi dalam beberapa penamaan ya. Di sini misalkan ada X, ada Y, ada Z ya, di sini. Nah, X ini itu dimisalkan adalah garis yang ini ya. Kemudian Y itu adalah garis yang ini, Z itu adalah garis yang horizontal, sorry, vertikal ya. Nah, garis X dan Y ini kamu tarik garis secara horizontal, garis hayal, sehingga mereka membentuk sudut untuk X terhadap garis horizontal tadi yang ini, sudutnya dia adalah 30 derajat. Kemudian sudut Y terhadap garis itu juga adalah 30 derajat. Sehingga kamu bisa melihat tampak atau penampakan gambarnya seperti ini ya. Oke, oke, selanjutnya. Proyeksi piktorial yang selanjutnya adalah proyeksi dimetri ya. Jadi kamu perhatikan di sini proyeksi dimetri. Ingat ya, ada salah satu hal yang harus kamu perhatikan yaitu sudut ya. Jadi untuk proyeksi piktorial dimetri ini juga terbagi dalam X, Y, Z gitu ya. Nah, di sini salah satu contoh objeknya adalah sebuah balok, sorry, sebuah kubus ya. Nah, untuk X-nya dan Y-nya, berarti di sini ya, untuk X-nya ini adalah memiliki sudut 10 derajat, 10 derajat, kemudian untuk sudut Y-nya adalah 40 derajat. Acuannya dari mana? Acuannya adalah sudut horizontal atau ilustrasi nanti yang akan kamu gunakan. Nah, kemudian skala proyeksi dimetri. Kamu harus ingat ya, jadi ada perbandingan skala ukuran untuk sumbu-sumbu yang dimetri gunakan. Pertama, ini sumbu X-nya itu satu banding satu, sumbu Y-nya satu banding dua, sumbu Z-nya satu banding satu.
Kalau kamu belum bisa memahami terkait dengan perbandingan skala, skala ukuran ini, saya akan jelaskan secara sederhana ya. Kamu perhatikan sebuah kubus ini ya. Jadi ketika eh kita pindah ke sana. Nah, nah, ketika kamu perhatikan untuk sudut untuk perbandingan skala sumbu X ini adalah 1:1. Artinya ketika kamu sudah mendapatkan skala, katakanlah dalam gambar itu kamu eh, dapatkan ukurannya 2 cm misalkan ya. Nah, kamu gambar juga harus 2 cm. Yang kamu harus tahu adalah ketika rusuk atau ukuran suatu rusuk kubus ini memiliki ukuran yang sama harusnya. Semua sisi-sisinya rusuk-rusuk ini adalah ukuran yang sama. Tapi pada Z, pada sumbu Y, kamu lihat maka ini terlihat lebih kecil ya. Jelas karena sumbu Y ini adalah perbandingan skala 1:2. Artinya ketika kamu memiliki nilai rusuk ini 2 cm, maka yang harus kamu gambar pada sumbu Y ini adalah 1 cm gitu ya. Inilah yang kemudian dimaksud dengan perbandingan skala ukuran. Sehingga ketika ukuran yang sudah kamu ubah ke skala gambar dan kamu dapatkan 2 cm lah katakanlah. Maka untuk menggambar sumbu ini kamu harus menggambar 1:2 atau setengahnya ya. Berarti yang kamu coret di sini cuma 1 cm gitu ya. Lanjut. Kemudian ada proyeksi pictorial miring. Nah, proyeksi pictorial miring ini adalah satu gambar yang cenderung lebih disukai. Kenapa? Karena semua permukaannya ini bisa terlihat dengan hanya menggunakan teknik sederhana yaitu sudutnya untuk sumbu Y itu 45 derajat. Pembuatan sudut 45 derajat ini dirasa cukup mudah karena kamu hanya perlu membandingkan antara garis horizontal dan vertikal, lalu kemudian kamu tarik garis miring di tengah-tengah kedua garis tersebut ya, sehingga akan membentuk sudut 45 derajat. Nah, contoh objeknya seperti ini, maka eh, untuk sumbu X-nya ini sejajar ya dengan sumbu X atau dengan sumbu horizontalnya. Kemudian untuk sumbu Y ini memiliki sudut 45 derajat. Seperti di metri tadi, untuk proyeksi miring juga memiliki satu perbandingan ya. Perbandingannya diantaranya adalah sumbu X-nya ini 1:1 seperti biasa. Kemudian sumbu Y-nya adalah 1:2 dan sumbu Z-nya 1:1. Artinya gimana? Artinya ini sama dengan gambar sebelumnya atau proyeksi dimetri atau proyeksi pictorial ya. Ketika kamu sudah menghitung skala atau besaran skala yang harus kamu gambar, katakanlah kamu memiliki ukuran yang telah dihitung itu adalah 10 cm, maka yang harus kamu tuliskan di sini atau gambar di sini hanya setengahnya ya, gitu. Jadi cuma 5 cm gitu. Kemudian ada lagi proyeksi perspektif, ini sebagai informasi umum saja, karena kita tidak akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan proyeksi perspektif. Kamu bisa lihat ya. Kemudian untuk perhitungan skala. Nah, perhitungan skala ini agar kita serempak semuanya, mengetahui bagaimana cara menghitung skala dan sebagainya. Rumusnya cuma ini ya. Rumusnya adalah skala sama dengan ukuran pada gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Contoh gini. Ukuran pada gambar itu adalah 2 cm. Kemudian ukuran sebenarnya, katakanlah yang kita sedang bicarakan adalah sebuah pintu ya. Maka ketika kamu gambar ukuran tinggi dari pintu itu adalah 5 cm, misalkan, ternyata sebetulnya tinggi pintu itu adalah 3 meter. Maka skalanya adalah 5 cm dibagi dengan 3 meter. Nah, 3 meternya itu karena pada ukuran gambar itu kamu gunakan senti, sehingga untuk ukuran 3 meter kamu konversi menjadi senti ya. Berarti 3 senti ke meter, sorry 3 meter ke senti berarti 300 senti ya. Itulah yang menjadi bentuk skalanya. Bisa nggak kalau misalnya kita punya ukuran sebenarnya,
tapi kita ingin menggambarnya berapa senti gitu di kertasnya. Nah, itu bisa juga ya. Kamu hanya perlu membalik-balikkan rumus ini ya. Untuk pertemuan secara offline nanti akan saya ajarkan sedetail mungkin terkait ini. Untuk sementara penjelasannya adalah seperti itu guys ya. Nah, kemudian setelah skala atau perhitungan skala ini kamu menguasai atau bisa menggunakan rumus ini, maka hal yang harus kamu pelajari adalah etiket atau penggunaan etiket ya. Sebelumnya atau pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ada beberapa hal atau informasi yang perlu kamu cantumkan dalam gambar. Nah, agar semua itu eh, ada semuanya atau misalkan muncul ya atau kamu gunakan informasinya, maka kamu silakan gunakan etiket. Etiket atau stack listnya standarnya seperti ini ya. Ukuran-ukurannya lihat, sini ada 50. Oh iya, ini untuk ukurannya pembuatannya biasanya milimeter ya. Jadi ini adalah 5 milimeter, kemudian 35 milimeter, 35, 60, kemudian di sini 14, 14. Tuh, jadi kamu bisa menghitung panjangnya dari ujung ke ujung berapa. Lalu kemudian skala ada di sini, keterangan ada di sini, nomornya, nomor gambar di sini ya. Misalkan sekarang kan kita, misalkan kamu punya tugas berarti adalah nomor pertama ya. Keterangan di sini kamu bisa tulis keterangan bisa atau kamu bisa ganti nama keterangannya menjadi tugas satu gitu ya. Ini adalah ukuran kertas, kemudian ini adalah judul gambar. Judul gambarnya kamu bisa gunakan judul dari tugas yang akan kamu kerjakan nantinya. Instansi ini gunakan instansi kampus tercinta kita ya, Untirta. Lalu ini adalah nama kamu di sini. Kelasnya di sini, diperiksa. Ini adalah nama saya di sini. Kemudian tanggal tanggal pembuatan ini ya di sini. Nah, itu adalah eh, cara pembuatan etiket. Jadi setiap gambar yang kamu tuangkan, kamu perlu menggunakan etiket ini. Kemudian kalau seandainya kamu bertanya, di mana letak etiket ini? Etiket ini diletakkan di sudut kanan bawah gambar ya. Jadi sebelumnya, ketika kamu punya satu kertas, silakan kertas itu kamu buatkan garis bantu dulu. Bantu, kemudian setelah itu, barulah kamu membuat etiketnya ya. Etiketnya di sudut kanan atas. Kemudian posisi gambar harus kayak gimana? Eh, mau potret atau landscape, semuanya boleh. Yang pasti etiketnya itu adalah di sudut kanan bawah ya. Jadi di sudut kanan bawah, mau itu bentuknya landscape atau potret gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tugasnya. Silakan kamu kerjakan. Tugasnya cukup sederhana ini ya. Jadi buatlah objek gambar lemari. Ingat, lemari ini cakupannya luas. Ini bisa berarti lemari yang ada di kamar kamu atau lemari yang ada di dapur, ya lemari es misalnya. Atau misalkan ini adalah lemari brankas, boleh ya, yang penting bentuknya lemari. Nah, kamu kasih keterangan juga nanti ini adalah gambarnya apa. Mungkin dalam etiket itu ya, gambarnya itu ada di sini ya. Misalkan judul gambar, gambar lemari es gitu ya. Nah, selanjutnya ini dengan ukuran yang mendekati ukuran sebenarnya. Artinya kamu perlu mengira-ngira tuh, atau kamu bisa ukur langsung berapa ukuran lemari atau objek yang ada di dalam rumah atau yang ada di sekitar kamu lah gitu ya. Kemudian tentukan skala pada gambar. Setelah kamu punya objeknya, kamu sudah tahu lemari mana yang harus kamu gambar, skalanya nanti harus kamu perhatikan. Nah, skala inilah yang kemudian nanti akan saya jelaskan. Nah, karena ada skala ini, nanti dalam gambar lemari, itu kamu cantumkan ukuran sebenarnya ya. Misalnya gini, yang digambar di kertas itu kan pasti dalam bentuk sentimeter ya. Tapi untuk pencantuman ukurannya, kamu gunakan ukuran yang sebenarnya. Misal, tinggi kulkasnya itu misalkan 10 meter, kan misalkan ya. Nah, itu kamu tulis saja 10 meter, sehingga skala yang kamu gunakan pada gambar nanti akan bisa terkonfirmasi, nanti saya akan ukur betul tidak skala dengan coretan gambar yang ada pada gambar kamu itu. Gitu ya. Tuh. Nah, kemudian di mana gambar harus digambar?
Oke, kemarin ada beberapa teman kamu yang digambar menggunakan kertas tulis ya. Nah, sebaiknya ini digambar di buku gambar seharusnya, gitu ya. Karena gambar itu nanti akan kamu presentasiin di akhir ya. Nah, kalau kamu tidak punya kertas gambar, kamu bisa menggunakan eh, HVS ya. HVS, kamu coret-coret dulu HVS, silakan kamu gunakan dulu. Sehingga nanti setelah bisa, nanti kita akan upgrade ke buku yang lebih tebal ya. Itu untuk tugas. Lalu perhatikan sudut ya. Sudut itu harus kamu perhatikan. Silakan nanti diberikan disebutkan keterangannya. Kemudian semua informasi harus ada di sana. Informasi seperti misalkan sudut, panjang, kemudian ukuran, dan lain sebagainya. Satuan, jangan lupa satuannya ya. Oke. Itu mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Eh, Mudah-mudahan kamu cukup memahami materinya. Mudah-mudahan nanti dari tugas gambar ini saya akan periksa sejauh mana kamu memahami penjelasan dari materi kita pada pertemuan yang kedua ini ya. Baik, semuanya terima kasih atas kehadiran kamu dan kamu sudah bisa terdapat menonton tayangan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara offline ya di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.